people, welcome back to Pocil Podcast sambil ngecil bareng gue Gisela Azaria. Ternyata berpakaian itu nggak cuma soal nyaman atau ikut-ikutan tren yang lagi hype tuh harus kayak gimana sih gitu. Sering nggak kalau misalnya kita buka lemari gitu ya, terus bingung mau pakai baju apa, padahal tuh bajunya setumpuk dan udahannya tuh baju cuma nginep pas udah dibeli gitu ya. Dan itu kan jadi buang-buang uang ya nggak sih people? Nah saat ini udah ada jasa personal style yang bisa bikin kalian tuh nggak perlu bingung lagi dan juga menurut aku ini jadi nggak buang-buang uang sih buat tim people. Dan langsung aja kita tanya sama ahlinya. Ini dia founder dari Their Image, Kak Susan dan juga Kak Ruti. Hai. Halo. Oke langsung aja nih Kak, aku penasaran apa sih Their Image itu? Oke, Their Image Consulting adalah konsultan atau kita sebutnya personal stylist. Jadi kalau selama ini teman-teman in people itu bayangannya adalah celebrity styling yang stylingin baju-baju selebriti. Ini bukan, personal stylist kita bekerja dengan orang biasa seperti kamu dan saya. Oh. Tuh. Nah, jadi service-nya kita itu bermacam-macam. Kita memang banyaknya menangani klien personal ya Ruth ya. Dan kita sudah melakukan ini sejak 2007. Wow, udah lama sebenarnya, betul. Tapi memang banyak juga dari klien kita memang tidak mau dipublish juga ya. Jadi orang-orang pentingnya. Iya, orang-orang ya. penting gitu. Dan kita tidak bisa menyebutkan nama, tapi intinya mereka ini adalah laki-laki dan perempuan yang memang butuh image, butuh kalau sekarang sebutnya personal branding. Jadi mereka adalah sosok yang sibuk, super sibuk. Jadi biasanya mereka nggak hanya punya satu topi ya, kita sebut kayak profesi. Jadi bukan hanya dia bekerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5, tapi sebenarnya kegiatannya di tengah itu dia adalah seorang ketua organisasi apa, atau dia juga harus tampil di startupnya sebagai apa. Jadi banyak sekali yang posisi-posisi penting yang ketemu press, ketemu media, ketemu menteri misalnya, dan dia butuh berpakaian yang beda-beda kan, gak bisa mau ketemu menteri misalnya gayanya startup gitu kan, gak bisa ya. Nah seperti itu sih in people. Idealnya menggunakan jasa lah kayak personal style kayak gini tuh di usia berapa sih gitu misalnya? Kalau usia pasti nggak ada batasan. Cuman kita juga mau encourage orang untuk entah itu mengambil servis kita atau mengenal dirinya. Kenapa? Supaya selain tadi image yang tepat disampaikan, supaya efektif apa yang dipunya, apa yang dibeli. Tadi kan Gisel bilang ya, wah ini orang banyak banget bisa punya baju, tapi itu nggak maksimal yang dia pakai gitu. Dengan tahu bentuk badan dirinya, apa yang tepat dipakai, warna yang tepat dipakai di badannya dia, itu akan jauh menghemat waktu dan menghemat uang. Jadi kita nggak lagi-lagi boros beli sesuatu yang kita nggak perlu, numpuk-numpuk yang kita sebetulnya nggak akan pakai. Biasanya cewek itu kalau lihat ada diskon, mumpung, padahal mumpung atau beli dulu kali ya, belum ada caranya beli dulu, tapi nggak pernah tahu kepake atau nggak pernah cocok gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya apakah ada umur tertentu, enggak, karena kemarin kita juga baru ketemu satu klien kita, terus dia bilang boleh nggak anak gue diurusin, padahal anaknya masih SMA gitu. Tapi lagi-lagi jadi anaknya juga mungkin nggak tahu nih yang cocok atau apa, lebih ke pantas enggaknya gitu. Kalau untuk yang usia muda, untuk usia tua juga lagi-lagi life transition gitu. Jadi misalnya pindah lokasi, misalnya baru menikah dengan siapa, itu kan juga banyak yang harus disesuaikan. Betul. Kan aku ngeliat juga di Instagramnya itu ada ngadain workshop. Terus tapi kalau misalnya kayak gini kan kayak masing-masing orang kan beda tuh. Itu sebenarnya kalau rame-rame gitu biasanya gimana, terus apakah juga ada yang one on one gitu atau bagaimana jasanya tuh? Image consultant dari Image itu kita melakukan one on one service. Sebenarnya itu hero produk kita, karena yang kita lakukan tuh kan transformasi, life transformation. Jadi itu membutuhkan waktu, durasinya cukup lama. Kita banyak interaksinya hari-hari. Kita akan lihat lemarinya, kita akan belanja bareng, kita perlu datang tahu. Ke rumah dong, benar-benar datang ke rumah, kita ininya. bongkar lemarinya, kita pilih mana yang harus kita di keep, mana yang
kita buang. Karena kita mau memanfaatkan apa yang udah ada itu dulu. Jadi kita nggak boros belanja, tapi sebenarnya kalau udah banyak, udah bagus nih ya, sebenarnya kita nggak perlu lagi beli baru, nggak apa-apa. Kita rotasikan, make sure wardrobe-nya itu sehat rotasinya. Tapi kalau dilihat ini mestinya kurang inner, kurang blazer yang tepat, baru kita belanja gitu. Nah, kalau workshop pasti lebih rame-rame gitu. Kalau workshop jadi lebih ke ilmu dasarnya, ada seperti apa pembagiannya, penjelasannya, kategori. Jadi mereka masing-masing melihat ke dirinya. Tapi kalau one on one kan benar-benar intensif. Iya. Itu berapa lama tuh Kak kira-kira tuh kalau misalnya? Kalau yang one on one service, yang small package-nya, basic package itu 2 minggu ya. Kalau yang grand styling yang paket komplitnya sekitar 90 hari. Jadi 3 bulan lah. 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena kan kadang klien sibuk keluar kota, kitanya enggak, atau misalnya belum tepat waktunya belanja gitu. Kayak misalnya sekarang lagi menuju winter, nggak ada tuh baju-baju summer, atau sebaliknya lagi summer nggak ada baju winter. Jadi kita hold dulu untuk belanjanya kayak gimana, kapan. Oh gitu ya, ternyata lama juga ya gitu ya. Tapi ya memang nyatanya itu nggak kita beli baju aja udah sampai numpuk aja, itu udah penumpukan udah lama gitu. Jadi pasti ngesortir-sortirnya juga wah PR banget ya. PR banget storirnya. Ya. Betul. Seru banget ya. Terus menanggapi yang lagi viral gitu ya soal kayak nentuin color gitu ya. Itu kan seliweran gitu. Itu sebenarnya sama nggak sih atau beda atau bagaimana tanggapan Kakak gitu? Kalau image consultant ini luas, jadi ada warna, ada bentuk badan, tadi ada manners, etiket. Kalau misalnya warna itu bagian dari kita, tapi bukan departemen sendiri gitu. Karena kita melihat warna itu penting untuk tahu yang tepat buat badan kita atau ya warnanya, tapi itu salah satu bagian untuk kita tampil maksimal. Masih banyak lagi faktor-faktor lain untuk mendukung penampilan yang baik, membuat image yang tepat buat diri sendiri gitu. Jadi warna itu kategorinya lah. Part bagian. of ya kayak istilahnya kita tubuh ada hidung, mata apa gitu. Iya, salah satu bagian yang kita akan pelajari, betul. Oh, jadi kalau misalnya cuma ngecek satu doang kurang lengkap lah ya, mungkin harus lebih ditelaah dari ke akar-akarnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, dari semua obrolan ini aku juga jadi penasaran sih, apa sih yang memotivasi Kak Ruti dan Kak Susan gitu membangun their image gitu. Boleh bicara. Jadi aku sekolah fashion dulu, fashion design di Esmod Jakarta. Waktu kecil pengen jadi fashion designer dari kelas 6 SD, udah tahu pokoknya mau dunianya fashion gitu. Sering waktu berjalan ternyata aku nggak bisa atau tidak suka proses ngedesain, nggak suka bikin proses koleksi, bikin baju. Terus waste-nya juga besar banget nih fashion industry gitu kan. Ketika lulus aku pikir gue mau jadi apa ya gitu. Sedangkan ngobrol sama Susan, waktu Susan baru pulang S2 dari Amerika, kita ngobrol, Susan di luar sana tuh banyak orang clueless, nggak tahu pakai baju apa, nggak tahu badannya apa, tapi ada ngikutin tren. Saat itu lagi tren skinny jeans sama pakai cardigan scholars. Kalau ke PIM semuanya sama, pakai cardigan warna-warni, pakai skinny jeans, sedangkan belum tuh cocok gitu. Nah, tapi di luar sana juga banyak brand yang punya karakter beda-beda. Misalnya ada Uniqlo, ada Zara, ada Mango, itu semua punya karakter masing-masing, karakter target marketnya seperti apa. Jadi ada gap di tengah, customer yang clueless, lalu brand juga punya banyak karakter di luar sana yang dia ciptain buat marketnya. Tapi nggak ada pihak di tengah yang kayak, oh kamu tuh cocoknya ini, Gisel kamu nggak cocok pakai brand A, cocoknya tuh ya pakai yang B karena aktivitasmu seperti ini, karena kamu butuh seperti ini. Nah nggak ada yang di tengah itu yang ngejembatanin gitu, market perlu apa, brand perlu apa. Dari situ ngobrol sama Susan kayaknya nih kita bisa buat sesuatu, berangkat dari aku pribadi karena sekolah dan aku punya bakatnya dari kecil, milih, nyari dan seneng ngulik. Ada orang nggak suka ya belanja sama ngulik, aku demen banget gitu, belanja ngulik apa gitu kan. Jadi ini bisa dikembangin gitu. Itu waktu zaman dulu itu internet tuh belum terlalu gampang accessible, masih ada blogspot zaman dulu. Jadi blogspot, terus kita juga ya udah kita kerjain bener-bener dari nol. Kita nggak nyontek siapapun, kita nggak terinspirasi dari siapapun. Jadi bener-bener sama-sama bikin polanya. Kira-kira market seperti apa, kita kekuatannya apa, orang tuh harus apa yang di sisir pertama kali, lemarinya kayak gimana. Nah setelah kita buat, tahun waktu berjalan, bener-bener kita ngerjain tuh feedback demi feedback. Kita revise terus stepnya klien. Ternyata di luar sana itu, di luar negeri,
profesi ini tuh awam, luxurious service, dan tadi ada asosiasinya, terus ada sekolahnya, ada sertifikasinya gitu. Jadi baru kita belajar lagi secara ilmunya dan keep up lah sama ilmu di luar sana. Wow, sekarang aku jadi makin penasaran nih Kak Susan Karuti. Gimana prakteknya gitu ya, gambarannya gitu biar in people tuh makin paham, oh ini loh yang dilakukan tuh nanti akan dapat seperti ini loh servisnya gitu. Jadi kita langsung aja kulik, kita nanti akan panggil model kita. Aduh, di tengah aja kali ya Kak ya. Sini silakan. Oke, kita mau langsung berdiri. Apa nih harus dilakuin nih Kak? Oke, biasanya yang kita lakukan adalah kita ngukur Oke. badannya dulu, body assessment. Oke, sini aku bantu. Oke, jadi ngukur-ngukur dulu. Yang kita perlukan itu tinggi badan, lalu kita ukur badannya. Jadi kita ukur dulu ya. Oke, kita lihat. Diukur Biasanya nih. Susan yang biasanya Susan yang nyatet, aku yang ukur. Oke. Baik. Kayak gini nih people. Jadi step-stepnya 100 juta rupiah. Ini juga harus pas ngukurnya, karena kalau nggak di titik yang tepat nanti kita juga jadi salah kalkulasi dan salah menilai yang mana gitu. Penting juga untuk tahu Bener-bener. Gede. Nanti kayaknya habis dari sini baru tahu ya ini jenis badinya apa gitu ya. Iya, karena dari udah tahu bentuk badannya, ukurannya, baru kita hitung-hitung lagi karena ada matematikanya. Makasih model. Iya. Dia mau di sini aja atau duduk di sini? Berdiri pinggir dulu. Ya udah, oke. Nah, aku pengen tanya sini Kak. Tadi kan udah diukur tuh ya. Terus berarti dia itu tipe badannya apa tuh badinya? Setelah kita lihat dari ukuran yang udah diukur, bentuk badannya model kita hari ini hourglass. Hourglass itu seimbang antara lingkar dada atau badan atas, pinggang dan pinggul gitu. Jadi kalau misalnya bentuk badannya triangle atau pear, dia akan kecil di atas dan besar di bawah pinggul gitu. Tapi kalau Niva badannya seimbang antara atas, tengah sama bawah gitu. Nah, tapi kita nggak hanya melihat bentuk badannya rectangular atau hourglass atau misalnya inverted triangle, enggak, tapi kita juga lihat dari bentuk badannya. Kita lihat dulu tadi, cek dari tingginya, kita cek juga apakah dia long torso, short torso, long legs atau short legs, ini panjang lagi. Lalu kita lihat juga di mana kekurangan dan kelebihannya. Karena kita main tuh dari situnya, dari kekurangan sama kelebihan badannya. Oke, baik. Kalau dengan tadi body yang hourglass gitu, dia berarti mana tuh yang harus diunggulin? Maksudnya keunggulannya dari hourglass tuh apa dan mana yang harus ditunjukin ataupun biar nggak kelihatan terlalu besar atau apapun gitu. Nah, kalau si hourglass ini karena seimbang atas dan bawah tengah, sebenarnya pasti ada plus minusnya. Yang paling bagus itu pakai, kalau orang Indonesia paling cocok pakai kebaya. Kalau pakai kebaya itu pasti bagus banget bentuknya gitu. Jadi dia langsung kayak bener-bener feminin gitu. Nah, cuman biasanya kekurangannya kalau pakai celana agak ketat di pinggul, tapi agak longgar di pinggang. Suka gitu nggak? Suka. Jadi iya, nggak pas. Begitu ada 30, pas nih di sini, tapi agak longgar di perut gitu. Jadi kekurangannya. Cuma kalau dari Niva tadi, selain dari hourglass-nya, kita lihat yang mau dimaksimalin tadi bagian lengan sama punggung belakang ya. Jadi kalau ada kayak misalnya jendol-jendol sini dan lengan, itu yang harus kita tutupin. Tapi bagian part badinya yang positif adalah kakinya. Nah, jadi dari situ tuh kita maksimalin kayak apa sih yang nutupin badan minusnya, sama gimana cara kita highlight strength dari body parts-nya. Oke. Aku boleh nanya juga kan sama dia, kalau jenis kulitnya dia itu better tuh kayak pakai kita boleh panggil lagi nggak modelnya? Boleh deh, panggil lagi, masuk lagi. Nah, sini. Jangan kabur. Nih, duduk aja deh. Jadi oke, kita mau lihat skin tone. Nah, untuk tahu skin tone yang warna yang tepat buat skin tone-nya model kita hari ini, ada dua cara, undertone dan overtone. Undertone itu melihat dari vein di bawah lapisan kulitnya. Kalau overtone tuh dari tampak luarnya gitu. Nah, dari undertone ini kita lihat
green, jadi itu warm. Ya San ya, ini green ya. Nah kalau green, hitungannya warm. Warm itu cocoknya pakai sesuatu yang metalnya tuh gold. Gitu. Jadi kenapa kita harus tahu ya, karena kalau kita pakai warna yang tepat dan metal yang tepat buat badan kita, jadinya tampilan tuh fresh. Tampilannya fresh, cocok di warna ya. Kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya kita pakai warna nggak tepat di undertone kita, akan jadi kayak capek, kayak noda-noda yang di muka tuh kumis, jerawat tuh semua jadi muncul, flek, ya, ngaruh banget gitu. Nah misalnya ini cocoknya sebenarnya warnanya gold. Berarti kalung dia udah cocok, tapi jamnya belum cocok. Ya, jadi kalau misalnya dia pakai, katakanlah pakai jamnya gold, nanti rambut tangannya tuh jadi lebih pudar, Samarkan samar, nggak kelihatan. Terus kalau misalnya di muka warnanya tepat bibir sama lipstiknya, blush on sama lipstiknya tepat warnanya, nanti flek atau kayak kumis atau rambut-rambut ini justru jadi samar juga gitu. Tapi kalau salah sebaliknya, jadi kayak ngantuk, kayak belum tidur, kayak tired, keabuan mukanya, atau si flek-flek tadi jadi kayak highlighted gitu, padahal sebenarnya enggak. Jadi makanya perlu banget tahu tadi undertone yang cocok warnanya seperti apa. Wow, oke, siap. Thank you model. Thank you model. Boleh silakan. Asik. Nanti berarti udah tahu lah ya, kira tipis-tipis ya harus pakainya kayak bagaimana dan kelebihan kekurangannya atau apa. Nanti untuk lebih lengkapnya lo pakai jasanya tuh biar beli baju tuh nggak numpuk tuh ya. Nah, tadi kan udah ngelihat, aku juga sempat ngelihat tuh di Instagram kayak ada apa sih paper dolls itu biasanya buat apa sih Kak gitu? Nah jadi paper dolls itu adalah bagian dari workshopnya Their Image. Karena kalau kita ngomong kayak gini, aku cerita juga orang kan apa sih tadi tutupin bagian ini, kurangin bagian ini, mana body parts. Jadi kita coba memvisualkan dengan main paper dolls. Dulu tuh waktu aku masih kecil ya, generasi dulu kita sebutnya bongkar pasang, boneka kertas atau bongkar pasang kan. Tapi kan tuh dulu kayak princess-princessan. Nah ini kita buatnya itu benar-benar real body, terus dengan kulit yang beda-beda, rambut yang real gitu, rambut keriting, rambut lurus, panjang, warnanya juga dari yang warna gelap, warna light gitu, bentuk badan seperti apa. Jadi ketika workshop mereka akan pilih, oh aku yang ini gitu. Kemudian kita kasih berbagai macam jenis baju untuk mereka praktekkan. Tadi aku badan seperti apa, setelah di-assess, lalu secara teori cocoknya seperti apa, lalu mereka bikin looknya. Nice ya sih. Boleh lihat dikit gak? Nggak usah semuanya kali, mungkin kayak lucu aku kayak pernah lihat dikit-dikit ya. Nggak apa-apa. Oh kayak gini. Ih boleh pegang. Boleh pegang. Tuh lihat ini people. Jadi tiap peserta workshop biasanya itu dapat satu figurnya yang sesuai dengan dia. Misalnya badan dia hourglass, dia akan dapat yang hourglass. Kalau dia badannya round, dia akan dapat paper doll yang round. Kemudian kalau badannya rectangular juga dapat yang seperti itu. Ada juga petit yang tingginya di bawah rata-rata. Nah, tapi kayak gitu-gitu kan berarti ada juga tips-tipsnya buat biar yang petit tuh kayak biar nggak kelihatan pendek, gimana ada juga ya pasti ya. Kalau pakai celana high waist berarti nolong banget dong Kak? Atau gimana? Iya, pakai high waist itu akan membuat lebih tinggi, tapi baju atasnya juga harus disesuaikan gitu. Oke. Mau coba kita lihat dari badannya Nipa nggak? Boleh. Ya, Ih, kayak main-main, ih lucu banget. Gak apa-apa. Misalnya gini, nih, kan kita tuh kulit, aku aja maksudnya belang banget, beda gitu. Jadi kita memang mencoba kasih opsi itu beragam. Oriental, ini yang lebih gelap gitu, rambut keriting lurus, panjang pendek jadi beragam. Nah ini sebutlah nih, ini badannya Niva ya, badan model hourglass nih kan, tapi di beratnya banyak berat di lengan. Nah kalau badannya berat di bagian lengan, kita harus hindari sesuatu yang seperti ini. Kan udah lengannya berisi, jangan kita kasih lihat lagi, jangan di highlight lagi kalau look at my arm besar gitu, tapi kita cover. Sebenarnya yang bagus salah satunya ya pakai ini, pakai Sabrina. shoulder, Itu apa sih? off shoulder Off gitu. shoulder. Jadi masih ketutup di sininya, tapi sedikit ngintip-ngintip. Berarti kalau kayak dia ini ya, kalau foto pengennya dirangkul ya Kak?
Itu tuh. gitu. Terus misalnya pakai dress juga saran jangan pakai you can see yang terlalu keluar di sini. Nanti malah jadi makin kelihatan makin besar. Jadi sebaiknya kalau misalnya pakai sleeve-nya tertutup agak panjang segini. Jadi ketutuplah bagian tadi besarnya gitu. Lalu kalau celana Niva cocoknya nih pakai straight pants dan agak high waist gitu. Jadi si badan tadi yang agak susah itu bisa ketutup. Lalu kalau pakai straight pants gini lebih kata lebih tinggi, lebih jenjang dan menyimbangkan badannya. Karena goals kita adalah keseimbangan. Kita tuh nggak nyari badan sempurna kayak apa, tapi dari bentuk badan kita punya dikasih Tuhan seperti apa kita maksimalin dan goalsnya adalah balance. Wow, Gitu. nice. Wah. Terus tadi lagi ya badannya karena hourglass dan salah satu kelebihannya adalah di liuknya. Nah, kalau misalnya party kayaknya kamu akan cocok banget nih kalau pakai dress yang body fitted gitu. Karena kita justru kan kelihatan soalnya. Maksudnya si liuknya itu kan. Tapi karena ini kita pesta ya, cuman kalau kerja kan enggak gitu. Jadi lagi-lagi kita lihat dulu tujuannya kemana juga. Jadi kita sesuaikan. Juga ya? Iya, kita sesuaikan Oke. gitu. Iya, oke boleh duduk lagi. Duduk lagi kita. Iya, penasaran juga. Maksudnya kan kadang-kadang aku pengen brand image-nya kayak lady boss gitu, kepengen yang profesional atau kepengen yang kelihatannya tuh chill, anak muda banget. Nah, itu gimana tuh? Apakah mereka itu bisa memilih beberapa style gitu untuk dirinya atau bagaimana tuh gitu? Kalau misalnya orang-orang gitu. Oke. Jadi pada dasarnya semua orang tuh rata-rata udah tahu yang dia suka apa. Klien-klien kita pun juga udah tahu yang dia suka apa. Misalnya aku sukanya warna pastel atau aku sukanya model yang minimalis atau apa. Tapi untuk memaksimalkan itu kan kita nggak semerta-merta terima aja ya yang klien suka. Kita harus berpikir lebih jauh di mana image yang dia mau bangun seperti apa. Occasionalnya itu apa tadi, seperti pesta atau apa. Terus kegiatan dia sehari-hari sesuai dengan role-nya dia tadi mau apa. Kalau dia sebagai profesional atau nanti suatu hari dia mau press conference itu udah beda lagi bajunya seperti apa. Jadi kita akan berangkat dari memang apa yang dia suka tapi dikombinasikan dengan apa knowledge yang kita punya sehingga nanti kita akan bentuk image baru. Baik, wow, oke, berarti intinya kalau misalnya lagi kerja ada nih style kayak gini, nanti pas lagi weekend atau santai ada nih begini gitu ya. Wah, oke. Nah aku penasaran kan tadi udah dijelasin dan ini adalah ini seni juga ya, istilahnya seni, butuh ketelitian dan lain sebagainya. Durasi juga udah tahu, ada yang cukup lama, ada yang self assessment yang kayak lebih singkat kayak tadi. Itu biasanya per class-nya itu dikenakan biaya berapa sih Kak, kurang lebih gitu? Untuk workshop ini per orangnya itu dihargain dari 699.000. Itu durasinya 3 jam workshop, dapat sertifikat, dapat snack and drinks. Terus jadi di situ semua nggak usah bawa apa-apa ya, tinggal bawa diri karena semuanya udah disediain ya. Dari alat tulis, meteran, worksheetnya apa, sampai paper dolls-nya juga bisa dibawa pulang. Jadi pada intinya nanti pulang dari workshop itu 3 jam, at least dia udah tahu apa yang bagus buat dirinya. Next kalau dia harus belanja, dia tahu kira-kira mau belanja apa, dan juga dia udah dapat knowledge tadi ya, badannya bentuknya apa, face-nya kayak apa, aksesorisnya apa. Jadi paket lengkap sih sebenarnya dari situ ya. Kita juga selain badan kita ngebongkar soal muka juga. Ada ukuran muka gitu. Kita ukur benar-benar manual dari jawline, terus dahi, panjang semuanya supaya kita bisa nanti menentukan bentuk kacamata yang tepat, terus naruh blush on di mana aja kita juga tergantung dari bentuk mukanya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma badan, nggak cuma warna kulit, tapi face juga, earrings, rambut, kacamata sama tadi makeup. Wow, keren banget. Terus dalam waktu dekat ini ada promo-promo apa nih Kak, mungkin dari kelas workshop yang akan diadakan? Oke, kita kasih promo deh khusus yang teman-teman yang mendengarkan di rumah ya. Ini dicatat next workshopnya itu hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Workshopnya kita akan diadakan di Jakarta area,
Probably sih Jakarta Selatan. Tempatnya nanti akan diinfokan lebih detail ya. Bisa cek di mana, Kak? Simak di Instagram kita @there.image gitu. Nah, harganya tadi seperti aku bilang kan normalnya 699.000 ya. Tapi khusus teman-teman yang mendengarkan dan mau langsung check out, kita kasih potongan 100.000. Nanti masukin kodenya Pocil. Kita akan bikin voucher khusus Pocil, oke? Asik. Oke. Once again, thank you so much Kak Susan, Kak Ruti Pocil. udah main-main Kita akan ke Pocil, bikin sharing voucher. knowledge yang wow, ini sangat insightful banget, menolong banget nih buat kita para Pocil. ciwi-ciwi maupun cowok-cowok juga ya gitu ya. Sharing Oke, knowledge kalau yang- kayak gitu thank you dan jangan lupa datang ke workshopnya. Cek di Instagramnya Their Image. Kalau kayak gitu, saya Gisela Azaria, Kak Susan dan juga Kak Ruti pamit. It's a day in People's Way. Bye. Thank you.